alamin hamda yuwafi. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, pada serial diskusi tafsir ketiga ini kita dihadirkan dua pemateri yang mungkin kita bisa bilang memenuhi ekspertasinya di bidang tafsir maqasidi melalui karya beliau berdua. Yang pertama adalah Profesor Dr. Haji Abdul Mustaqim, MAG. Sepertinya beliau belum bergabung. Beliau ini mungkin teman-teman sudah jamak yang mengerti. Pada akhir tahun kemarin, beliau dikukuhkan sebagai guru besar di UIN Sunan Kalijaga tentang ilmu Al-Quran dan tafsir dengan orasi ilmiahnya tentang argumentasi keniscayaan tafsir maqasidi dalam moderasi Islam. Karya-karya beliau juga sangat banyak, baik di tingkat nasional maupun internasional, di berbagai forum diskusi ilmiah, antara lain At-Tafsir Al-Maqasidi fi Daw'il Quran was Sunnah An-Nabawiyah yang beliau tulis pada tahun kemarin juga. Itu tentang kompilasi semacam tafsir tematik dengan pendekatan maqasid tentang term-term moderasi Islam. Juga selain itu ada satu karya lagi, ini juga memiliki special meaning buat saya pribadi karena waktu itu saya menulis tentang tafsir maqasidi dan saya baru menemukan apa itu embrio tafsir maqasidi itu dari buku beliau, yaitu Epistemologi Tafsir Kontemporer. Di situ beliau mengatakan bahwa pendekatan al-ibroh al-ibroh bi maqasidus syariah yang merupakan sintesa kreatif dari al-ibroh bi umumil lafzi dan al-ibroh bi khususis sabab di situ. Dan juga banyak sekali karya-karya beliau. Mungkin tidak usah saya sebutkan banyak-banyak. Kemudian yang kedua adalah Dr. Ulia Fikriyati, LC, MAG. Beliau ini alumni Al-Azhar Mesir dan juga telah menuntaskan gelar doktornya di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Beliau juga sangat aktif menulis terutama tentang diskursus kesetaraan dan keadilan gender, dan juga terkait tentang tema yang akan kita bahas. Setidaknya ada dua karya yang telah beliau tulis. Pertama tentang metode tafsir maqasidi yang merupakan terjemahan dari karya Wasfi Ashur Abu Zaid tentang pendekatan tafsir maqasidi. Kemudian dan juga Maqasidul Quran dalam penerapannya pada ayat-ayat yang berhubungan dengan pembunuhan. Nah, mungkin tidak berlama-lama, saya akan mempersilahkan pada Bu Dr. Ulia Fikriyati, karena sepertinya Prof. Abdul Mustaqim belum hadir, maka saya serahkan kepada Bu Ulia. Waktu dan tepat kami silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman semuanya di sini. Tentunya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tafsir.id, kemudian Chris juga dan semua teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di sini. Saya akan
share screen ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tafsir Maqasidi. Nah, sedikit berbeda dengan tafsir Maqasidi, kebanyakan itu biasanya didasarkan pada Maqasidus Syariah. Nah, kebetulan konsen saya bukan pada Maqasidus Syariah, tetapi pada Maqasidul Quran. Maka pada hari ini saya akan menawarkan, jadi bagaimana menawarkan sebuah tafsir Maqasidi, tetapi basisnya bukan pada Maqasidus Syariah, tetapi pada Maqasidul Quran. Nah, apa yang akan kita bahas malam ini ya secara singkat kita akan mengenal Maqasidul Quran, karena Maqasidul Quran ini bisa dikatakan dia sebenarnya pohonnya lebih besar, tetapi dia kalah terkenal dengan Maqasidus Syariah. Maka definisi Maqasidul Quran seperti apa, kemudian peta perkembangan Maqasidul Quran itu juga bagaimana, kemudian perbedaan dan persamaan dari Maqasidul Quran serta Maqasidus Syariah, titik temu dan bedanya, kemudian beberapa tawaran Maqasidul Quran yang diberikan oleh para tokoh, dan yang terakhir tentunya adalah Maqasidul Quran sebagai ruh dalam tafsir Maqasidi, upaya aktualisasi dan kontekstualisasi nilai-nilai Al-Quran. Kita mulai pertama dari Maqasidul Quran. Nah, apa yang dimaksud dengan Maqasidul Quran? Kata Maqasidul Quran itu merupakan istilah baku yang terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan Al-Quran. Maqasid sendiri berasal dari akar kata maksud, yang berarti menuju atau mendatangi, atau juga maksud itu artinya juga as-sirat al-mustaqim, itu juga disebut dengan maksud. Kemudian juga ada yang makna maksud itu adalah al-wasat atau posisi tengah. Maka nanti bagaimana maqasid Al-Quran ini bisa digunakan dalam proses moderasi dalam memaknai dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian juga yang paling terkenal dari maksud adalah tujuan atau sasaran. Nah, sedangkan Al-Quran sendiri kita tahu bahwa ada beberapa perbedaan pendapat tentang akar kata Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari kata qara'a bermakna rottala. Kemudian juga ada qara'a bermakna korona, yang artinya adalah menyandingkan. Kemudian juga Quran sebagai sebuah ismul alam yang memang diberikan oleh Allah sebagai nama untuk kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dari dua kata maqasid dan Al-Quran itu, maka kemudian membentuk sebuah istilah bahwa maqasid Quran merupakan ilmu untuk memahami diskursus Al-Quran dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan utamanya yang merepresentasikan inti dari Al-Quran, sebagaimana ditunjukkan oleh makna-maknanya yang terdistribusi dalam ayat-ayatnya, sehingga untuk memeras maqasid Al-Quran ini kita bisa merujuk pada dua hal, yaitu merujuk pada makna lugawi dari kata-kata atau lafaz-lafaz yang ada di dalam sebuah ayat. Kemudian kita bisa melihat dari konteks ayat-ayat pada beberapa tempat yang berbeda. Kemudian fase perkembangan maqasid Al-Quran sebagaimana ilmu-ilmu yang lainnya, tentunya maqasid Al-Quran ini juga mengalami fase nukleus. Fase nukleus ini fase awal, fase cikal bakalnya yang paling awal, dan salah satu bentuknya saat itu adalah dia terdiri dari beberapa poin-poin utama saja. Jadi belum dijabarkan panjang lebar, dia hanya satu poin seperti misalnya kalau di dalam Jawahirul Quran itu Al-Ghazali mengatakan bahwa maqasid dari Al-Quran itu adalah ma'rifatullah. Jadi bagaimana kita mengetahui Allah itu adalah maqasid utama dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya pada fase pertama ini
maqasid Al-Quran masih menjadi bagian dari pembahasan bidang lain. Jadi belum ada disiplin ilmu tentang maqasid Al-Quran, itu belum ada. Kalaupun ada pembahasan tentang maqasid Al-Quran, itu masuk dalam pembahasan tentang usul fiqh, atau masuk dalam tafsir, atau masuk dalam tasawuf, dan lain sebagainya. Kemudian bersifat sporadis, karena dia masih belum menjadi ilmu yang mandiri, ilmu yang berdiri sendiri, sehingga maqasid Al-Quran ini masih terpecah-pecah di banyak tempat. Kemudian setelah fase nukleus, ini ada fase aplikatif preteoritisasi. Jadi ada masa ini saya sebut demikian karena pada masa ini maqasid Al-Quran itu sudah diaplikasikan, tetapi teori tentang maqasid Al-Quran itu apa, kemudian bagian-bagiannya mencakup apa saja, dan lain sebagainya itu belum ada. Jadi waktu itu belum ada teoritisasi tentang maqasid Al-Quran, tetapi prakteknya maqasid Al-Quran itu sudah digunakan dalam penafsiran. Maka di sini dalam pembacaan teks Al-Quran itu sudah menggunakan maqasid Al-Quran. Nanti ada beberapa contohnya, dan kemudian kedua, ini salah satu cirinya belum dibakukan dalam konsep keilmuan tertentu. Jadi belum ada keilmuan secara mandiri, secara jelas, secara baku, itu belum ada. Makanya dia belum terteoritisasikan. Kemudian yang fase ketiga adalah fase formatif konseptual. Nah, pada fase ini maqasid Al-Quran itu sudah mulai dikonsepkan, sudah mulai dibentuk konsep dan teorinya. Maka di sini ada konsep keilmuannya seperti apa, makanya sudah didefinisikan maqasid itu apa, kemudian Al-Quran apa, dan kemudian dicari perbedaan dan persamaannya dengan maqasid syariat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, cirinya pada fase ini maqasid Al-Quran mulai dibakukan sebagai alat untuk dinamisasi tafsir. Nah, ini penting sekali karena bagaimanapun juga kita mengetahui bahwa an-nusus mutanahiyah wa ahdatsul ummah ghair mutanahiyah, bahwa nas atau teks Al-Quran itu tidak akan bertambah karena dia sudah habis dan final, tetapi permasalahan umat yang dihadapi oleh manusia, umat Islam secara keseluruhan, itu tidak akan pernah berhenti. Kemudian yang ketiga, ini memberikan paradigma baru dalam melihat teks Al-Quran. Jadi kalau biasanya Al-Quran itu dahulunya dia hanya dilihat dalam satu tempat saja, maka setelah menggunakan maqasid Al-Quran itu bagaimana mendialogkan antara satu ayat dengan ayat yang lain itu menjadi lebih dinamis, sehingga dengan begitu akan terbentuk sebuah konsep bahwa Al-Quran memiliki tujuan-tujuan utama, dan tujuan-tujuan utama inilah yang kemudian digunakan sebagai pedoman, sebagai rambu-rambu dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, kemudian yang fase terakhir adalah fase transformatif kontekstual. Bagaimana teori-teori yang sudah dibentuk pada fase sebelumnya itu kemudian ditransformasikan, dikontekstualisasikan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Maka di sana biasanya sudah mulai disebutkan secara eksplisit. Bagian ini sesuai dengan maqasid Al-Quran bagian ini atau poin tertentu, dan kemudian ditafsirkan sesuai dengan maqasid Al-Quran yang disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, apa yang ada dari fase sebelumnya menjadi acuan dan rambu-rambu dalam menafsirkan Al-Quran. Dan yang ketiga, digunakan dalam reformasi pemaknaan. Nah, reformasi pemaknaan ini bukan berarti kemudian kita menolak tafsir-tafsir yang ada sebelumnya, tidak. Tetapi kita memilah-milah mana bagian dari ayat-ayat Al-Quran itu yang sekiranya bisa dikembangkan maknanya, dan mana yang tidak, maka ini tetap harus kita gunakan tafsir-tafsir yang klasik yang sudah ditawarkan oleh para mufassir sebelumnya. Nah, fase nukleus ini, fase awal itu diantaranya tersebar, tadi saya sebutkan bahwa pada masa ini
maqasid Al-Quran itu masih bersifat sporadis, dia masih tersebar kemana-mana, jadi belum dalam satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya di dalam buku tasawuf itu kita bisa melihat maqasid Al-Quran pada Jawahirul Quran. Kemudian dalam usul fiqh kita bisa membacanya atau menemukan hal tersebut pada Qawaidul Ahkam, fi Islahil Anam, atau yang ditulis oleh Sultan Ulama Al-Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Kalau di dalam tafsir ini ada dalam tafsir Al-Baghawi, itu kadang dia menyebutkan maqasidus surah gitu. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi itu juga dia meskipun tidak menyebut maqasidul Quran, tetapi wa maqsadu hadhihi surah itu biasa dia menyebutkan seperti itu. Sehingga sebenarnya cikal bakal maqasidul Quran itu sudah ada. Sedangkan Al-Biqai ini dia sudah mulai menyebut maqasidul Quran, tetapi kemudian mengkaitkan dengan surat-surat tertentu. Jadi belum menyebutkan. Jadi yang tiga ini meskipun beliau-beliau ini ketiganya menyinggung tentang maqasid Al-Quran, tetapi beliau bertiga ini tidak merumuskan bahwa maqasid Al-Quran itu 1, 2, 3 untuk seluruhnya, tidak. Tetapi biasanya dikaitkan dengan surat-surat tertentu dan sangat juz'iyah sekali sifatnya. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan ilmu Al-Quran. Nah, Izzuddin Abdussalam itu juga punya buku yang terkait dengan Al-Quran, yaitu judulnya Al-Isyarah ilal I'jaz fi ba'di anwa'il majaz. Nah, di bagian terakhir dari buku ini, di bagian belakang itu ada judulnya Maqasidul Kitab. Memang dia tidak menggunakan term Maqasidul Quran, tetapi Maqasidul Kitab, dan di dalamnya itu membahas tentang beberapa bahasan-bahasan yang menunjuk dan merujuk kepada tujuan-tujuan utama dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian juga ada Jalaluddin As-Suyuti di dalam Al-Itqan, ada juga Az-Zarqani. Itu mereka-mereka ini juga sudah mulai menggunakan term maqasidul Quran. Kemudian di dalam hadis kita bisa mendapatkan di syarah dari Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu Fathul Bari. Nah, dari banyak buku-buku ini memang tidak ada satupun yang judul khususnya atau judul utama dari bukunya adalah Maqasidul Al-Quran. Namun demikian ada bagian-bagian meskipun kecil atau besar, sedikit atau banyak, itu yang membahas tentang Maqasidul Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, ini fase berikutnya, yaitu fase aplikatif sebelum diteoretisasikan, itu ada tafsir Al-Manar. Jadi tafsir Al-Manar ini sebenarnya Rasyid Ridho itu di dalam bukunya Al-Wahyu Al-Muhammadi, itu dia memang menyebut 10 maqasidul Quran. Tetapi maqasidul Quran yang dirumuskan oleh Rasyid Ridho itu dia tidak digunakan secara langsung di dalam tafsir Al-Manar, karena tafsir Al-Manar itu sebagaimana yang kita ketahui dia didasarkan atau rujukannya sebenarnya adalah tafsir dari gurunya, yaitu Muhammad Abduh. Nah, kemudian setelah ada tafsir itu baru kemudian Al-Wahyu Al-Muhammadi itu dituliskan, sehingga terbalik ya. Jadi aplikasinya dulu baru kemudian ada buku tentang maqasid Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua ini ada tafsir Mustafa Al-Maraghi. Nah, di dalam tafsir Al-Maraghi di situ juga kita akan melihat bahwa biasanya dia akan membahas tentang al-makna al-ijmali. Nah, al-makna al-ijmali itu biasanya di situ dia akan membahas bahwa tujuan utama dari surat ini itu apa? Atau tujuan utama dari sekumpulan ayat ini apa? Nah, ketika membahas tentang tujuan utama inilah sebenarnya secara tidak langsung dia sudah merumuskan tentang maqasid Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, ada contoh lain, dia sudah menggunakan kata-kata maqasid Al-Quran, tetapi sekali lagi beliau ini tidak menuliskan atau tidak punya teori khusus tentang maqasid Al-Quran, yaitu kitab tafsir Fathul Bayan fi Maqasidil Quran yang ditulis oleh Siddiq Khan. Nah, dari fase kedua ini kemudian ada fase yang berikutnya. Nah, fase berikutnya ini sudah ada
kitab khusus yang membahas tentang maqasid Al-Quran. Yang paling awal itu dapat kita telusuri dalam bukunya Toha Jabir Al-Alwani. Di sana itu ada 3. Jadi maqasid Al-Quran itu ada 3. Pertama itu ada tauhid. Maka semua bagian dari Al-Quran itu tujuannya adalah mengarahkan manusia pada tauhid. Nah, setelah tauhid, manusia kemudian diarahkan pada tazkiyah. Tazkiyah ini penyucian jiwa. Sehingga tidak cukup dia hanya tauhid saja, tetapi tauhid itu juga menuntut pada tazkiyah. Dan yang ketiga adalah umron, bagaimana dia memakmurkan apa yang ada di sekitarnya, apa yang sudah Allah taskhir kepada manusia, dan sehingga manusia itu bisa melakukan tugasnya sebagai khalifah fil ard. Nah, kemudian tahun 2004 ada buku yang ditulis oleh Hanan Laham. Ini perempuan dari Syria. Beliau menulis buku Maqasidul Quran Al-Karim. Nah, di dalam Maqasid Al-Quran Al-Karim itu ada 3 secara umum. Ada maqasid Al-Khalaq, ada maqasid penciptaan, kemudian ada maqasid ad-din, ada maqasid agama, kemudian juga ada maqasid al-qadar atau maqasid yang berhubungan dengan takdir. Nah, di takdir ini nanti ada hubungannya dengan sunnatullah, sebab musabab, dan lain sebagainya. Kemudian tahun 2007 ada Abdul Karim Al-Hamidi, dia menulis tentang Al-Madkhal ila Maqasidil Quran. Nah, tahun 2008 itu juga ada bukunya Al-Hamidi juga, judulnya Maqasidul Quran min Tashri' al-Ahkam. Nah, sebenarnya kalau kita membaca dari 2 buku ini, sebenarnya buku awalnya justru yang terbit tahun 2008 itu berasal dari disertasinya, dan kemudian dari disertasinya ini kemudian diambil bagian yang paling utama, dan itu diterbitkan terlebih dahulu pada tahun 2007. Kemudian selain mereka berlima ini ada Izzuddin Al-Jazairi. Dia menulis tentang Ummahat Maqasidil Quran. Nah, bahasan dia dalam Ummahat Maqasidil Quran itu dia membahas maqasid berdasarkan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian fase berikutnya, ini fase yang terakhir dalam proses pembentukan maqasid Al-Quran, itu kita mengenal nama Ibnu Asyur. Tadi Mbak moderator ya, Mbak Lia tadi pernah membahas tentang maqasid dalam tafsirnya Ibnu Asyur. Nah, di sini memang di dalam bukunya Ibnu Asyur itu bagian pertama di Muqaddimah itu dia menyebutkan ada 8 maqasid Al-Quran di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Nah, ketika dia di bagian awal dari bukunya itu menyebutkan 8 poin dari maqasid Al-Quran, ketika menafsirkan dia langsung mengaplikasikan 8 bagian atau 8 poin dari maqasid Al-Quran itu. Sehingga di sini saya masukkan Ibnu Asyur itu pada fase transformatif kontekstual. Jadi dia sudah punya konsepnya, kemudian mentransformasikan dan mengaplikasikan konsep yang dia miliki atau dia tawarkan sebelumnya. Yang kedua, Toha Jabir Alwani, sebagaimana yang kita tahu tadi, Toha Jabir Alwani itu punya juga teori tentang maqasid Al-Quran yang terdiri dari 3 tadi, ada tauhid, ada tazkiyah, dan ada umron. Nah, dia menerapkan ketiga bagian itu dalam banyak ayat, dan diantaranya di sini saya memberikan contoh hanya pada surat Al-An'am. Dia punya tafsir tipis bukunya itu membahas tentang surat Al-An'am. Kemudian juga ada yang ketiga, ada Hanan Laham. Hanan Laham ini sampai sekarang masih hidup. Jadi kalau 2 yang tadi Ibnu Asyur itu sudah meninggal 1973, kemudian Toha Jabir Alwani pada 2016, Hanan Laham ini sampai sekarang masih hidup. Dia memiliki tadi tafsir Maqasidul Al-Quran Al-Karim, itu yang memuat 3 tadi, dan dari 3 itu kemudian dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian, dan setelah menulis buku tentang Maqasid Al-Quran itulah kemudian dia menulis satu tafsir
terkait dengan surah At-Taubah. Nah, sebagaimana kita tahu di dalam surah At-Taubah ini banyak dikenal ayat-ayat yang membahas tentang bagaimana orang-orang Muslim itu diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Kemudian untuk membedakan antara maqasid Al-Quran dan maqasidus syariah, di sini kita bisa melihat bahwa perbedaannya itu sebenarnya terletak pada fokus kajian. Pertama, bahwa ayat-ayat yang dibahas pada maqasidus syariah itu karena syariah dia membahas tentang terdiri dari dua bagian, baik itu syariat terkait dengan ibadah ataupun syariat terkait dengan ahkam. Maka ayat-ayat yang dibahas pada maqasidus syariah biasanya hanya terbatas pada ayat-ayat hukum saja. Sedangkan pada maqasidul Al-Quran itu yang dibahas adalah seluruh bagian dari Al-Quran. Baik itu ayat-ayat tentang hukum, ayat-ayat tentang kisah, janji, ancaman, dan lain sebagainya. Itu masuk semuanya di dalam ranah atau lingkup bahasan dari maqasid Al-Quran. Kemudian yang kedua itu adalah dari tujuannya. Antara maqasid Al-Quran dan maqasidus syariah itu berbeda. Jadi kalau maqasidus syariah tujuannya itu lebih kepada bagaimana menjaga ad-daruriyat al-khams itu yang hifdzul din, hifdzul nafas, kemudian hifdzul mal dan dua yang lainnya. Sedangkan pada maqasid Al-Quran tujuannya itu bagaimana mengkontekstualisasikan makna-makna Al-Quran sehingga Al-Quran itu akan tetap menjadi aktual, Al-Quran tetap menjadi relevan untuk masa dan ruang waktu yang berbeda sekalipun. Nah, meskipun ada perbedaan antara maqasid Al-Quran dan maqasidus syariah, keduanya memiliki persamaan. Persamaannya yaitu bagaimana dua disiplin ini digunakan untuk menggali dan memahami sumber dari ajaran Islam demi kebaikan Islam dan umat manusia secara umum, dan khususnya tentu saja kepada umat Islam. Nah, dari hal tersebut, di sini saya akan memaparkan bahwa teman-teman semuanya bisa melihat di sini ada perbedaan maqasid Al-Quran yang ditawarkan oleh beberapa tokoh. Nah, misalnya di sini Abu Hamid Al-Ghazali di dalam Jawahirul Quran, dia menawarkan bahwa maqasid Al-Quran itu adalah menyeru manusia kepada Allah. Jadi dakwatul ibad ilallah itu satu-satunya maqasid Al-Quran. Tetapi dari satu maqasid Al-Quran ini kemudian dikembangkan menjadi beberapa bagian. Bagaimana cara menyeru manusia kepada Allah? Maka harus menjelaskan pertama zat Allah. Kemudian yang kedua menjelaskan jalan lurus yang harus dilalui itu seperti apa untuk bisa mengerti, bisa mengenal Allah. Kemudian yang ketiga menerangkan bagaimana keadaan setelah mampu mencapai jalan yang lurus itu. Jadi nggak bisa kita hanya menjelaskan zat Allah, tetapi tidak menunjukkan bagaimana caranya untuk sampai kepada Allah. Kemudian bagaimana cara sampai kepada Allah itu juga tidak akan sempurna kecuali kita harus punya tanda-tanda bagaimana keadaannya setelah bisa mencapai Allah. Kemudian juga manusia itu kalau hanya diiming-imingi dengan hal-hal yang baik itu biasanya akan menambah girohnya, akan menambah tekadnya dalam melakukan hal tersebut. Makanya di sini juga ada bagaimana orang-orang yang melakukan kebaikan, mengikuti jalan yang lurus tadi, dia akan mendapatkan apa? Itu juga disebutkan. Dan yang berikutnya adalah menjelaskan bagaimana orang yang tidak menerima atau tidak melakukan panggilan, tidak memenuhi panggilan kepada jalan yang lurus. Atau istilahnya azabnya seperti apa. Baru kemudian setelah itu ditekankan bahwa banyak rintangan yang akan dihadapi oleh orang yang akan menuju Allah. Sehingga sebelum perjalanan tersebut dimulai, seseorang itu sudah siap sedia bahwa dia akan menemui berbagai kesulitan, berbagai tantangan, sehingga dia sudah bersiap-siap dan menyiapkan mental dengan sebaik-baiknya. Kemudian
berbeda lagi jika kita merujuk pada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ menyebutkan bahwa maqasid dari Al-Quran itu ada 3. Jadi yang terkait dengan tauhid, terkait dengan pengesaan Allah, kemudian terkait dengan ahkam. Jadi ada bagian dari maqasid Al-Quran itu yang khusus membahas tentang ahkam. Kemudian yang ketiga adalah akhbar. Akhbar ini tentunya mengabarkan tentang apa-apa yang akan terjadi pada hari kiamat atau apa yang akan menimpa orang yang berbuat buruk dan lain sebagainya. Nah, 3 bagian ini menjadi bagian utama dari semua ayat-ayat Al-Quran dan kemudian disebut sebagai maqasidul Quran. Nah, kemudian berikutnya itu ada Rasyid Ridho. Tadi saya sempat mengatakan ada 10 poin dari maqasid Al-Quran yang ditawarkan oleh Rasyid Ridho. Dan di situ ada beberapa hal yang baru dibandingkan dengan yang disebutkan oleh Al-Ghazali ataupun Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di antaranya kalau ini yang pertama ini masih sama ya, memperbaiki 3 rukun agama, keimanan, kemudian iman kepada hari akhir dan juga amal soleh, meluruskan keyakinan. Ini masih sama, masih anggap dia masih konvensional ya, masih tentang bahasan-bahasan yang lama. Kemudian di sini ini mulai ada perbedaan di sini, menjelaskan bahwa Islam adalah agama fitrah, akal, logika, dan ilmu. Nah, bagaimana Rasyid Ridho itu kemudian mengajak manusia untuk mengajak orang-orang umat Islam saat itu untuk menggunakan akal dan logikanya dalam memahami Al-Quran. Nah, yang keempat, ini sudah mulai lebih kontekstual lagi, yaitu bagaimana memperbaiki keadaan sosial masyarakat dan politik yang dihadapi atau yang ada di sekitar orang-orang muslim. Kemudian menekankan tentang kelebihan-kelebihan umum dalam kewajiban-kewajiban individu. Ini mulai umum lagi, jadi membahas tentang politik internasional, kemudian juga bagaimana memperbaiki perekonomian. Karena Rasyid Ridho ini ketika dia menawarkan maqasid Al-Quran ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari keadaan Mesir saat itu yang memang waktu itu sedang terjadi gejolak ya. Dan gejolak itu tentunya akan sangat berpengaruh pada tingkat perekonomian umat. Kemudian juga memperbaiki aturan-aturan perang beserta bagaimana mencegah kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh perang itu. Nah, kalau perang zamannya Rasulullah dulu tentunya tidak ada senjata-senjata yang membuat kerusakan masif. Nah, kalau sekarang itu kan ada senjata-senjata yang misalkan seperti nuklir, dia hanya satu senjata tetapi kerusakan yang ditimbulkan itu sangat banyak. Dan ini perlu dibuat aturan tersendiri dan itu merupakan salah satu concern dari maqasid Al-Quran. Kemudian hak-hak asasi perempuan ini sudah lebih maju lagi, jadi sudah membahas tentang hak-hak perempuan sebagai manusia dan pemeluk agama. Kemudian petunjuk Islam untuk memerdekakan budak. Nah, dari 10 inilah Rasyid Ridho kemudian kita bisa melihat bahwa di dalam tawaran yang diberikan oleh Rasyid Ridho itu sudah mulai ada pergeseran arah dari maqasid Al-Quran itu sendiri. Kemudian kalau Izzuddin Abdus Salam ini menganjurkan pencapaian maslahat dan menghindari mafsadat. Memang sangat umum sekali. Yang penting bagaimana caranya mencapai maslahat, sebab-sebab yang bisa mengantarkan pada maslahat itu juga harus dikejar dan bagaimana untuk menghindari mafsadat. Meskipun sangat umum, sebenarnya ini justru jami' dan mani ya, dan ini bisa dikembangkan menjadi lebih luas lagi. Itu semuanya merupakan perspektif tokoh-tokoh klasik. Nah, bagaimana dengan tokoh-tokoh kontemporer terkait dengan maqasid Al-Quran? Di sini ada Ahmad Ar-Raisuni. Jadi Ar-Raisuni itu dia setidaknya menawarkan ada 4 maqasid Al-Quran. Yang pertama itu tauhid, bagaimana kita mengesahkan Allah. Jadi tauhidullah wa ibadatuhu itu yang pertama. Kemudian al-hidayah ilal umur ad-diniyah wa dunyawiyah, bagaimana
Al-Quran itu memberikan petunjuk tidak hanya pada hal-hal yang bersifat duniawi saja, tetapi juga pada hal-hal agama. Jadi ada dualitas di sana. Dan yang ketiga, bagaimana tazkiyah dan ta'limul hikmah. Manusia itu tidak cukup dengan hanya mengetahui petunjuk-petunjuk saja secara materi saja, tetapi dia juga butuh untuk mensucikan jiwanya. Karena apa? Karena manusia terdiri dari dua bagian, jasad dan ruh, dan dua-duanya membutuhkan nutrisi yang sama. Kemudian yang terakhir, menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, kemudian kalau Ibnu Ashur itu setidaknya ada 3, jadi ada maslahah individu, ada maslahat jamaah atau ummah, kemudian ada umron, jadi ada bagaimana membangun. Az-Zarqani ini ada 3 juga, tetapi kalau Az-Zarqani ini seperti yang kita lihat ini seperti fungsi Al-Quran ya, jadi sebagai petunjuk bagi manusia, kemudian mendukung kerasulan Nabi Muhammad, kemudian juga sebagai sarana ibadah dan penghambaan. Abdul Karim Al-Hamidi ini lebih kepada hal-hal yang bisa dikatakanlah dia maqasid syariah sentris karena mencapai kebaikan gitu, maslahah begitu saja. Kemudian kalau Hanan Laham tadi sudah saya sampaikan ada 3, ada maqasid al-khalqi, jadi penciptaan, takdir, dan juga ad-din. Nah, dari banyak maqasid itu yang kita dapat simpulkan apa? Bahwa sebenarnya maqasid Al-Quran itu hingga saat ini belum ada pembakuan. Jadi tidak ada teori maqasid Al-Quran itu hanya 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalnya. Tidak ada seperti itu. Berbeda dengan maqasid syariah yang sudah dibakukan, ada ad-daruriyat al-khamas itu tadi. Nah, tetapi dari sana justru nanti kita bisa mendinamisasikan Al-Quran karena di sini bisa dilihat bahwa ada maqasid Quran, kemudian ayat-ayat Al-Quran dan realita, itu kita bisa mendialogkan antara ketiganya. Bagaimana kita ketika membaca Al-Quran, itu kemudian juga melihat realita, dan sekaligus kita juga menggunakan maqasid Al-Quran sebagai pedoman, sebagai acuan dan rambu-rambu. Jangan sampai pemahaman kita terhadap Al-Quran itu jauh melenceng dari yang seharusnya. Nah, misalnya ketika membahas tentang waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Nah, ayat itu kalau kita menggunakan maqasid Al-Quran maka harus dicari. Kenapa sebenarnya di ayat yang pertama itu ada perintah qatil. Tetapi kemudian kama yuqatilunakum. Nah, ini ada kama, ini menunjukkan bahwa di situ sebenarnya maqasid Al-Quran itu bukan tujuan utama Al-Quran, bukan untuk membunuh orang-orang musyrik saja, tidak. Tetapi bagaimana menegakkan keadilan yang tadi umat Islam itu diperlakukan tidak baik, maka boleh dibalas dengan hal yang serupa. Nah, dengan menggunakan maqasid Al-Quran itulah kemudian penafsiran-penafsiran yang ditawarkan, penafsiran yang dihasilkan, itu diharapkan akan bisa aktual dan dia tidak hanya stagnan pada satu sisi, tapi dia juga sangat kontekstual. Misalkan kita di Indonesia, kan tidak bisa kemudian kita menafsirkan tadi waqatilul musyrikina kafah, kemudian tiba-tiba kita ngambil parang gitu, kemudian diketok pintu setiap tetangga kita yang non muslim, kemudian langsung kita bunuh. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena di sana ada kama yuqatilunakum. Jadi ada maksudnya di situ pembunuhan atau kisos dalam bahasa Al-Quran itu boleh dilakukan jika itu untuk menegakkan keadilan. Jadi selama keadilan yang menjadi maqasid Al-Quran itu tidak dicederai, maka kita dilarang atau kita tidak diizinkan oleh Al-Quran untuk melakukan tindak-tindak kekerasan. Nah, saya kira untuk pemantik cukup di sini, Mbak Alia, dan nanti bisa kita perpanjang dalam diskusi kita. Terima kasih.